Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama seperti biasa, inti utama dari setiap khatib menyampaikan nasihat dari Jumat adalah berwasiat pada diri sendiri dan para khatib sekalian, para jamaah sekalian, agar senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal. Sebaik-baik bekal yang bisa kita siapkan untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat kita ini cukup unik karena mayoritas adalah para dokter, kemudian para calon dokter, para calon spesialis, para medis, perawat, dan berbagai pihak yang membantu berlangsungnya penerapan ilmu kedokteran di rumah sakit ini. Para tenaga medis selama ini adalah mereka yang secara bangga dan dengan penuh semangat menerapkan ilmu-ilmu kedokteran dalam menolong banyak orang di rumah sakit ini. Maka tak heran apabila sebagian dari kita menginginkan juga memiliki pasangan, memiliki anak yang juga sama-sama berkecimpung di dunia kedokteran ini. Tidak mengherankan karena dalam kacamata Islam, ilmu kedokteran adalah ilmu yang memiliki tingkat yang cukup tinggi, bahkan seringkali disandingkan bersama dengan ilmu syar'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan pentingnya ilmu kedokteran. Beliau berkata, saya tidak mengetahui sebuah ilmu selain ilmu halal dan haram, yaitu ilmu agama kita, yang lebih berharga selain ilmu kedokteran. Imam Syafi'i juga menekankan bahwa di antara ilmu dunia, ilmu kedokteran adalah salah satu yang paling berharga. Di kutipan lain beliau menyatakan bahwa ilmu itu ada dua, ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama itu ilmu fikih, sedangkan ilmu untuk dunia adalah ilmu kedokteran. Beberapa ulama menekankan agar kaum muslimin terus mempelajari, meneliti dan mengembangkan ilmu kedokteran. Terdapat hadis yang menyebutkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, sehingga kaum muslimin diharapkan termotivasi agar meneliti dan menemukan obat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali Ia juga akan meletakkan padanya obat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa hadis ini adalah motivasi untuk belajar ilmu kedokteran. Beliau berkata, pada hadis ini terdapat motivasi agar mempelajari ilmu kedokteran atau penyembuhan penyakit badan, sebagaimana motivasi untuk mempelajari ilmu penyembuhan penyakit hati. Karena pada ilmu ini terdapat manfaat yang besar. Semua dasar ilmu kedokteran dan rinciannya dijelaskan dalam hadis ini. Karena pembuat syariat, yaitu Allah Ta'ala, telah mengabarkan kepada kita bahwa semua penyakit ada obatnya. Hendaknya kita bersegera atau berusaha mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Banyak orang yang mengira bahwa sebagian penyakit tidak ada obatnya. Akan tetapi seiring berjalannya ilmu kedokteran berkembang, manusia mencapai apa yang telah dicapai sekarang dan manusia menjadi tahu bahwa sejatinya setiap penyakit pasti ada obatnya. Sungguh kutipan yang sangat mulia. Agama ini memotivasi agar terus meneliti ilmu kedokteran, karena manusia sangat butuh orang yang bisa mengobati penyakit badan.
Sampai-sampai Imam Syafi'i lagi-lagi membuat ungkapan sebagai berikut. Jangan sekali-kali engkau tinggal di suatu negeri yang tidak ada di sana ulama yang bisa memberikan fatwa dalam masalah agama. Dan juga tidak ada dokter yang memberitahukan mengenai keadaan atau kesehatan badanmu. Hadirin jamaah Jumat yang semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami posisi ilmu kedokteran, selanjutnya khotib secara khusus mengajak diri sendiri dan para penuntut ilmu medis ini untuk terus bersemangat dan berjuang dalam perjalanan panjang dalam menuntut ilmu kedokteran ini. Karena seorang dokter, seorang tenaga medis tidak pernah berhenti untuk belajar. Yang pertama, mari kita ingat sebuah kabar gembira bahwa sesungguhnya kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Dan termasuk dalam sabda Nabi SAW, hadis Muslim yang menyatakan bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Terlebih lagi bagi saudara-saudara sekalian yang jauh dari rumah, dari pulau seberang, dari negeri seberang, jauh dari kampung halaman dan terpisah dari keluarga dan handetolanya. Tentu kita berharap agar ini menjadi sebab bagi Allah Ta'ala semakin melipat gandakan pahala bagi mereka. Kedua, sesungguhnya seseorang yang melatih atau membiasakan dirinya untuk menanggung kesulitan selama menuntut ilmu, termasuk dalam ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena itu termasuk dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ali Imran ayat 200. Yang berikutnya, kita harus terus berharap agar kita dapat mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Bukan manfaat dari sisi ingatan dan pemahaman atau kognitif saja, di mana hal tersebut insya Allah juga sangat ditekankan. Tapi bagi kita para dokter, yang paling penting lagi adalah praktik atau psikomotorik. Dan bagi seorang hamba adalah perubahan akhlak atau afektif. Karena tujuan kita dalam mempelajari ilmu kedokteran bukanlah semata mendapatkan ijazah atau lisensi, tapi kita tentu ingin praktik. Kita ingin mengamalkan ilmu kita menjadi jalan kesembuhan bagi banyak orang dan mendapatkan manfaat finansial bagi kita maupun keluarga kita. Dan tentu juga kita terus berharap agar Allah semakin memudahkan kita untuk taat di jalannya, karena kita sudah tahu, kita sudah paham berbagai keajaiban, berbagai mukjizat yang mungkin terlewatkan oleh orang awam, yang sehari-hari kita lihat di kamar operasi, di ruangan, di IGD. Berbagai anatomi, fisiologi yang Allah ciptakan yang dapat kita pahami melalui kedokteran ini, semoga kita bisa menjadi semakin tunduk dan bertakwa kepadanya. Keempat, demikian pula mari kita sebagai sesama penuntut ilmu dalam proses pendidikan ini hendaknya dapat saling membantu sesuai kapasitas kita. Janganlah kita katakan jika aku ajari dia akan makin pintar dan saya akan makin bodoh. Terdapat hadis yang Nabi SAW ungkapkan dalam riwayat Muslim, dan Allah senantiasa akan menolong hambanya ketika hamba tersebut menolong orang lain, menolong saudaranya. Maka yakinlah jika kita tolong saudara kita dalam kebaikan, kita ajarkan dia sebagian masalah dari ilmu kedokteran yang sangat luas ini, Allah Ta'ala akan membantu kita dengan mengajarkan ilmu yang lainnya yang mungkin kita belum miliki. Demikian khutbah pertama. Aqulu qouli hada wastaghfirullahi wa lakum wastaghfirullahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu non syar'i atau ilmu dunia ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ada pula yang dihukumi oleh sebagai hukum mubah.
Yang terpuji adalah ilmu yang mengandung masalah dunia, seperti ilmu kesehatan, ilmu hitung, fisika, kimia, dan turunannya. Ilmu dunia tersebut ada yang dihukumi fardu kifayah, artinya sebagian orang harus ada yang mempelajarinya. Ada juga ilmu yang cuma punya fadilah atau keutamaan saja, namun tidak dihukumi sebagai wajib. Contoh ilmu yang dihukumi fardu kifayah adalah ilmu kedokteran, yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Karena ilmu tersebut mesti dikuasai demi maslahat umat, maslahat dunia. Ilmu kedokteran benar-benar urgent karena demi maslahat badan. Ilmu berhitung juga dihukumi fardu kifayah karena sangat berguna untuk muamalah atau berbisnis, membahas wasiat, dan menghitung waris. Dengan demikian kita akan bertanya, bagaimana ilmu lain yang tidak disebutkan? Ingatlah hadis masyhur yang berisi nasihat Nabi kepada kita semua. Uhibbun nas ila Allahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia. Jika kita telusur lebih mendalam, memberikan manfaat dalam kebaikan dan kebenaran bagi banyak orang tentu memerlukan ilmu. Sederhananya, ilmu tersebut juga punya maslahat yang besar untuk banyak orang, maka dituntut untuk ada yang menguasainya, ilmu politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Maka sebagian saudara kita juga perlu mempelajari hal yang lain, ilmu sosial, manajemen, untuk memastikan bahwa maslahat umat tetap terjaga. Akhirnya marilah kita berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita menuju jalan yang benar, memberikan kita rasa semangat dan antusias di dalam mendalami, mempelajari ilmu-ilmu yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Kita semua juga berdoa semoga Allah Ta'ala menghindarkan diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menyampaikan kebenaran yang telah kita dapatkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsi la tasba, dari jiwa yang tidak merasa puas. Dan terakhir, wa min du'ai la yusma, dari doa yang tidak terdengar atau tidak dikabulkan. Demikian khutbah saya. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil alil adim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.